Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emak-emak melarang Mas Anies Baswedan untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ada yang berani gitu kan kemarin melarang Mas Anies Baswedan untuk bergabung atau berada dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran dari 2024 hingga 2029. Baik posisi menteri gitu kan, itu juga diwanti-wanti oleh emak-emak gitu. Mama bilang bahwa hati-hati Mas Anies gitu, jangan sampai mau jadi menterinya Prabowo Gibran gitu loh. Kalau enggak gitu kan, awas kata si emak-emak sobat sewot. Ini satu fakta bahwa keinginan masyarakat untuk perubahan itu masih sangat besar sekali. Emak-emak yang mengerti tentang perjalanan bangsa Indonesia ini ya masih berharap ada perubahan dalam sistem pemerintahan, dalam sistem demokrasi Indonesia. Sejauh Prabowo dan Gibran yang jadi pemimpin ya 2024 hingga 2029, ini diyakini oleh emak-emak tidak akan ada perubahan karena mereka ya Prabowo dan Gibran ini sudah jelas mereka ada di jalur keberlanjutan, melanjutkan proyek, melanjutkan apa namanya ya kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Jadi emak-emak ini melarang keras kepada Mas Anies Baswedan untuk kemudian berada di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Mau posisi apapun ya, posisi menteri misalnya kayak posisi apalah gitu kan. Yang penting Mas Anies Baswedan itu diharapkan oleh emak-emak yang cinta kepada Mas Anies Baswedan untuk berdiri sendiri di posisi pejuang perubahan bersama mereka yang hari ini terus berjuang untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Sobat sewot, ada baiknya kalau kemudian emak-emak mengusulkan keteguhan hati Mas Anies Baswedan untuk tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Tawaran sudah pasti dong, kalau Prabowo dan Gibran tidak berpikir panjang, benar-benar panjang untuk bangsa dan negara Indonesia, gitu kan? Mereka tidak akan melirik sosok Mas Anies Baswedan yang pemikirannya brilian, ya, apa namanya ya, demokrasi dalam wataknya itu benar-benar di atas fondasi moral etika. Tetapi sobat sewot, kalau kemudian Mas Anies Baswedan ini tidak dilibatkan dalam pemerintahan, sudah barang tentu akan banyak kerugian terhadap Prabowo Gibran. Kenapa? Karena Prabowo Gibran kemarin ketika ada di sebuah forum ekonomi gitu kan, yang diselenggarakan di Qatar gitu, di Timur Tengah ya, Prabowo menyampaikan bahwa target pemerintahan Prabowo Gibran ini mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Nah, itu cita-cita yang saya pikir rasional kalau kemudian nanti ada Mas Anies Baswedan yang memang ahli di bidang menaikkan apa namanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tetapi lagi-lagi sekali lagi bahwa masih banyak sekali emak-emak ya kan, para pejuang perubahan yang tidak mau kemudian Mas Anies Baswedan berada dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun nantinya, ini kan sudah sangat dekat ya, sekarang Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ini sudah beberapa bulan lagi kita akan melihat bagaimana transisi pemerintahan dari Jokowi kepada Prabowo Gibran gitu kan. Jokowi Ma'ruf Amin ini akan menggantikan apa namanya posisi mereka, yakni Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Transisi pemerintahan dari Jokowi kepada Prabowo Gibran tentu ini masih sangat diharapkan nanti ada apa namanya ya, ada kemajuan ya, tidak hanya keberlanjutan saja. Kalau Jokowi yang sejauh ini dianggap gagal misalnya, terus masa kegagalan mau dilanjutkan gitu kan, ini kan tidak rasional gitu. Sedangkan masyarakat Indonesia menitipkan
harapan kepada Prabowo Subianto untuk bisa mengelola bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi lebih baik tentunya 5 tahun ke depan. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, memang perubahan itu identik dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Bagaimanapun Prabowo Gibran membuat semacam regulasi politik, ya, membuat semacam regulasi kebijakan publik, meskipun misalnya itu tidak sama, ya, atau tidak berbanding lurus dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya, yakni Jokowi Ma'ruf Amin gitu kan. Prabowo tidak akan disematkan sebagai bapak perubahan gitu kan, tetapi justru Prabowo akan tetap dinilai oleh sebagian masyarakat Indonesia bahwa Prabowo adalah posisinya melanjutkan pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah, kalau kemudian Anies Baswedan ada di dalam pemerintahan, sudah barang tentu nasib Anies Baswedan ini akan sama dengan Prabowo Subianto yang ketika 2019 yang lalu, ya, 2019 yang lalu berkontestasi fight to fight gitu, head to head dengan Jokowi gitu kan, tetapi pada akhirnya ditawarin kursi menteri, Prabowo Subianto menerima ajakan koalisi atau bergabung dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Itu sangat disayangkan karena memang masyarakat tuh kalau udah ngefan kepada satu sosok gitu kan di Indonesia ini, maka sudah barang tentu masyarakat itu pengennya bareng terus gitu kan, bareng terus sama yang di fani gitu, disukai gitu. Nah, Sobat Sewot, hari ini Mas Anies Baswedan masih sangat diharapkan untuk terus berada di posisi agenda perubahan di 2029. Tetapi tidak menutup kemungkinan Pilkada DKI Jakarta ini akan diwarnai nama Anies Baswedan juga. Ini nunggu kabar-kabar yang hari ini sedang hangat. Ada kabar juga dari PDI Perjuangan. Ini diprediksi akan bersatu dengan Partai Keadilan Sejahtera, PKS ya. Ini akan menjadi duo partai politik yang digadang-gadang akan mengusung Mas Anies Rashid Baswedan. Tetapi barangkali nanti PKS ini akan mempertimbangkan posisi Ahok, ya, Basuki Cahayapurnama. Akankah Partai Keadilan Sejahtera bisa menerima Ahok gitu kan, Basuki Cahayapurnama sebagai calon wakil daripada Mas Anies Rashid Baswedan? Nah, ini satu pertanyaan yang masih barangkali perlu kajian yang lebih dalam gitu. Nah, Sobat Sewot, kembali lagi kepada emak-emak yang hari ini mewanti-wanti fokus Anies Baswedan untuk perubahan dan tidak mau, ya, emak-emak nggak mau Anies Baswedan berada dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, itulah informasi yang pertama. Kemudian kita beralih kepada informasi yang datang dari luar negeri nih. Ya, kegiatan salah satu kegiatan Bapak Prabowo Subianto, ya, dalam forum ekonomi Qatar yang digelar di Doha pada hari Rabu kemarin tanggal 15 Mei 2024. Presiden terpilih 2024, ya, Pak Prabowo mencoba meyakinkan para hadirin yang hadir pada saat itu bahwa Pilpres 2024 di Indonesia rakyat benar-benar memilihnya sebagai presiden. Sementara 2 kali nyapres sebelumnya, ya, Pak Prabowo gitu mengaku tidak diinginkan oleh rakyat Indonesia sebagai presiden. Masyarakat lebih memilih Joko Widodo selama 2 kali bertanding, ya, berkontestasi bersama Pak Prabowo Subianto. Kemudian Sobat Sewot, ada warganet yang nyeletuk gitu. Se-Indonesia juga tahu kalau ada angka keramat 58%. Sebelum Pilpres dilaksanakan 14 Februari 2024 hingga Pilpres usai dilaksanakan di Indonesia, angka keramat 58% itu masih menjadi tanda tanya besar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ya, keramat sih boleh dibilang keramat, aneh juga bisa gitu kan. Kenapa? Karena angka 58% itu sudah ditebak jauh-jauh hari sebelum proses Pilpres berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Gimana nggak mau bertanya-tanya gitu kan? Masa pemilihan presiden belum dilaksanakan, tetapi angkanya udah keluar gitu loh. Padahal visi misi, debat kandidat dan lain sebagainya gitu kan, kampanye di berbagai tempat itu belum dilaksanakan, tetapi angka sudah keluar 58%. Nah, angka tersebut dianggap oleh netizen sebagai angka keramat, ya, terhadap
salah satu paslon pilpres, udah tahu kan. Nah, Sobat Sewot, kemarin juga di Doha gitu kan, di Qatar, Bapak Prabowo Subianto sempat disinggung soal ada beberapa orang lah katakan gitu kan, ada kritikus yang kemudian mencurigai atau menduga-duga bahwa Bapak Prabowo Subianto ini akan menjatuhkan martabat demokrasi, membuat demokrasi menjadi semakin lemah gitu kata. Tapi Pak Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia akan terus dirawat. Nah, itu satu hal yang harus kita pegang teguh bareng-bareng, karena Prabowo Subianto nanti kalau sudah dilantik atas nama Tuhan Yang Maha Esa, maka apapun yang menjadi ucapan, tindakan itu adalah semua buah daripada janji Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau ingkar janji terhadap rakyat, ya rakyat bisa marah, bisa sabar. Tetapi kalau kemudian di hadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa, Prabowo Subianto ingkar janji, maka sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala yang Malik Yaumiddin, ya kan, yang raja di raja gitu kan, Tuhan semesta alam ini akan memihak kepada rakyat tentunya. Maka sekali lagi bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu perumpamaan bahwa Indonesia hari ini masih terus bercita-cita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Entah bagaimana nanti posisinya Prabowo Subianto menempatkan diri sebagai pemimpin dan mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik. Perekonomian yang ditafsir oleh Prabowo di Qatar kemarin bisa tumbuh insya Allah 8% gitu kan. Ini juga bagian dari agenda politik beliau. Nah, masyarakat Indonesia nanti bagaimana mendukung secara ya apa adanya gitu, sesuai kemampuan masing-masing. Akankah pertumbuhan ekonomi 8% di 2027 ya yang ditafsir oleh Prabowo Subianto itu mampu diwujudkan nyata di Indonesia, atau hanya akan menjadi omon-omon belaka, Sobat Sewot? Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain soal kunjungan Prabowo Subianto ke Qatar kemarin, kita juga ada informasi tentang Jokowi yang tak diundang oleh PDI Perjuangan dalam acara Rakornas PDI Perjuangan. Nah, tidak diundangnya Presiden RI yang ke-7 ini, Sobat Sewot ya, karena Rakornas kata sebagian kader PDI gitu kan bersifatnya internal partai gitu. Jadi kalau internal partai maka kemungkinan besar Presiden Jokowi tidak diundang dalam Rakornas, rapat koordinasi nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, ini pertanyaan dari publik, apakah iya seorang presiden gitu kan sudah tak familiar lagi gitu dihadirkan dalam Rakornas sebuah partai politik besar seperti PDI Perjuangan. Nah, ini pertanyaan yang mesti dijawab oleh publik gitu kan, oleh publik itu sendiri. Ini bukan sebuah kecurigaan, Sobat Sewot, tetapi ya kalau seorang presiden yang biasanya menjadi simbol misalnya di pembukaan acara Rakornas gitu kan, karena sosoknya yang sebagai pemimpin bangsa, sebagai negarawan gitu kan, sebagai presiden. Nah, kemudian tiba-tiba tak lagi familiar, tak lagi menjadi satu hal yang bersifat magnetik gitu kan. Nah, ini presiden perlu dipertanyakan, kenapa gitu kan? Apakah karena Jokowi yang 2024 ini tidak bareng PDI Perjuangan dalam cawe-cawenya di Pilpres atau apalah gitu kan? Itu biar publik paham, masyarakat Indonesia paham kok ya. Sejauh mana pemikiran masyarakat hari ini, masyarakat udah pada cerdas ya, udah pada nonton setiap hari perkembangan politik di Indonesia. Kalau kemudian ada kabar gitu kan, kemarin Dewan Pers menolak rencana undang-undang pers gitu kan, maka kemudian kita juga harus berani menyuarakan bahwa Indonesia ini tolong tetap dijaga sistem demokrasinya ya, dari rakyat untuk rakyat, dan semuanya ini tidak bisa kita prediksi memang gitu. Tetapi Prabowo Subianto yang katanya all in Prabowo dulu ya, maka ke depan setelah Prabowo dilantik ya kan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Prabowo yang harus all in rakyat ya. Prabowo harus all in rakyat, bukan sebaliknya nanti. Jangan all in Prabowo gitu kan. Tetapi Prabowo setelah menerima mandat amanat ya, setelah dilantik sebagai presiden, maka Prabowo
all in rakyat. Semua kepentingan Prabowo harus atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Maka sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hari ini hari Jumat ya, mari kita perbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholawat Jibril juga boleh. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Atau sholawat Syajaratun Nukut kalau kata teman-teman santri gitu kan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau sholawat Fatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad lil Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Atau sholawat apapun sifatnya kita perbanyak di hari Jumat dan malam Jumat tadi malam gitu. Semoga Allah memberikan kita rahmat, memberikan kita syafaat baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam akal sehat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.